saya Adi Kusumawati, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Batangan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kali ini saya bersama rekan sejawat saya. Perkenalkan, nama saya Dwi Ernawati, saya guru IPA di SMP Negeri 1 Batangan, mengampu kelas 8. Terima kasih. Kali ini kami akan melakukan kegiatan pra-observasi. Jadi kegiatan observasi dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama tahap pra-observasi, kemudian tahap kedua observasi kelas, dan pasca observasi. Kali ini saya bersama rekan saya Ibu Dwi Ernawati akan melakukan kegiatan pra-observasi. Kabar Bu Ani hari ini? Alhamdulillah saya juga baik Bu Erna. Terima kasih atas waktunya ya. Seperti yang sudah kita rencanakan Bu Erna, bahwa kita akan melakukan observasi kelas. Nah, sebelum observasi kelas kita lakukan, dalam teknis observasi itu kita harus melakukan pra-observasi. Jadi saya izinkan saya sebelum melakukan observasi kelas sebagai supervisor Bu Erna, hari ini saya mengadakan pra-observasi dengan beberapa pertanyaan terkait dengan kesiapan mengajar Bu Erna. Mohon izin ya Bu Erna. Oke. Kita nanti rencana akan melakukan observasi kelas pada tanggal 13 Mei 2023 ya Bu Erna, di kelas 8A. Oke. Nanti saya akan mengunjungi kelas Bu Erna pada saat itu. Sebelumnya juga saya akan menanyakan kesiapan Bu Erna dalam melakukan pembelajaran pada saat observasi kelas nanti. Kira-kira kesiapan apa yang sudah Bu Erna siapkan untuk observasi kelas di tanggal 13 nanti? Terima kasih kesempatannya Bu Ani. Sesuai apa yang diarahkan Bu Ani, saya tentu yang pertama saya persiapkan adalah RPP untuk kegiatan pembelajaran. RPP itu saya susun berdasarkan kurikulum terbaru, yaitu kurikulum Merdeka, di mana dalam kurikulum Merdeka RPP atau semua kegiatan pembelajaran itu harus berpihak kepada siswa, sehingga saya mencoba menyusun RPP berdiferensiasi pada proses. Oke. Jadi nanti rencananya kira-kira RPP saya ada anak-anak yang melakukan pembelajaran dengan cara audiovisual, ada anak-anak yang melakukan pembelajaran secara literasi atau visual, dan ada anak-anak yang melakukan kegiatan pembelajaran secara kinestetik. Oke, luar biasa sekali. Jadi Bu Erna kelihatannya sudah siap sekali ya Bu Erna ya dalam mengajar ini nanti. Sesuai arahan Bu Erna. Iya. Kira-kira Bu Erna untuk mengetahui jenis karakteristik siswa seperti yang disampaikan Bu Erna tadi, yang pembelajaran diferensiasi, ada yang kinestetik, ada yang auditori, ada yang visual, itu apa langkah Bu Erna? Saya pernah melakukan tes Bu Ani sebelum saya menyimpulkan bahwa anak-anak ini berkebutuhan belajar auditori, visual, dan kinestetik. Saya pernah memberikan mereka tes sederhana yang jawabannya bisa didapat melalui literasi dan apa yang saya jelaskan. Kemudian ternyata dari satu kelas anak itu saya mendapati hanya sebagian anak yang dengan mudahnya mengerjakan soal yang sudah ada jawabannya itu melalui buku dan dari apa yang saya jelaskan. Tapi sebagian yang lain ternyata mereka kesulitan mengerjakan soal dengan tingkat kesukaran yang sama. Setelah itu mereka yang kesulitan mengerjakan soal itu saya kumpulkan kembali Bu Ani. Mereka kemudian saya coba berikan materi melalui tayangan HP atau melalui tayangan video yang ada di HP begitu. Kemudian saya minta mereka mengerjakan soal kembali, dan ternyata sebagian mereka ada yang dengan mudah juga luar biasa sekali ya Bu Erna ya. Jadi intinya itu Bu Erna itu melakukan tes diagnosa awal sebelum melakukan pembelajaran untuk mengetahui jenis gaya belajar anak-anak tersebut. Jadi luar biasa sekali ya Bu Erna. Untuk memenuhi kebutuhan belajar anak-anak tersebut, kira-kira metode dan alat yang Bu Erna butuhkan dalam pengajaran itu yang paling tepat sesuai dengan kebutuhan belajar Bu Erna apa saja? Kalau secara metode Bu Ani, metode itu banyak sekali dan
sesuai kebutuhan anak memang banyak, tapi salah satu metode yang saya ambil adalah metode problem based learning. Karena dalam metode itu nanti bisa mewakilkan anak-anak organisasi orientasi pada masalah, kemudian berorganisasi, ada membimbing penyelidikan, menyajikan hasil dan analisis, bisa tercover jadi satu di metode PBL. Jadi ketika mereka melakukan diskusi, misal pada anak yang gaya belajarnya literasi, mereka bisa melakukan penyelidikan menggunakan buku misal, kemudian banyak literasi lain yang akan saya sediakan. Dan mereka yang gaya belajarnya kinestetik, dalam kegiatan penyelidikan itu mereka bisa melakukan kegiatan praktik. Kan rencananya saya mau praktikum faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung, sehingga mereka bisa menghitung sendiri denyut jantungnya berdasarkan aktivitas. Kemudian bagi mereka anak-anak yang gaya belajarnya adalah audio, saya sediakan HP, juga saya sediakan LCD serta laptop. Mereka saya fasilitasi untuk menonton tayangan video praktikum frekuensi denyut jantung. Hebat sekali Bu Erna, luar biasa. Jadi saya bayangkan misalnya jadi muridnya Bu Erna itu saya akan nyaman sekali di kelas ya. Jadi kelihatannya kayak misalnya saya punya teman itu sukanya nonton video, saya juga boleh nonton video kayak gitu ya. Jadi semuanya itu diratakan biar anak-anak itu tercakup semuanya ya Bu Erna ya. Luar biasa, Bu Erna guru yang bagus. Baik Bu Erna, selanjutnya boleh nggak ceritakan kira-kira besok itu rencana mengajar Bu Erna di kelas itu tahapan-tahapannya seperti apa? Oke, baik. Kan kalau kegiatan pembelajaran secara umum kan ada pendahuluan, jadi saya mengecek siswa saya hadir semua enggak, saya absen seperti biasa, kemudian saya mau ngecek kesiapan anak. Saya kan harus mereka siap atau tidak, kan saya sebagai guru yang baik saya harus ngecek, kalau ada yang kurang maka dipersiapkan dulu, baik secara fisik maupun mental. Setelah itu masuk kegiatan intinya karena saya menggunakan metode problem based learning, modelnya problem based learning dengan metode ada yang diskusi, ada yang praktikum. Jadi mereka nanti saya bagi sesuai diagnosa awal saya bagi mereka yang berkebutuhan belajar literasi, saya sediakan buku. Bagi mereka yang gaya belajarnya praktikum, saya sediakan alat dan bahan. Dan mereka yang gaya belajarnya audiovisual juga saya siapkan alat dan bahan. Kemudian yaitu sesuai kebutuhan anak. Kemudian mereka berjalan, saya membimbing mereka kegiatan inti itu sesuai gaya belajar anak, tapi tetap mengikuti model pembelajaran problem based learning. Kemudian pada penutupnya saya tarik kesimpulan, kemudian ada kegiatan refleksi dari kegiatan yang pembelajaran yang saya lakukan. Kira-kira nanti anak refleksinya memahami atau tidak materi yang saya ajarkan. Kemudian yang kedua, kalau mereka ada kesulitan, apa kira-kira kesulitan mereka, bisa memberikan refleksi atau masukan kepada saya, kiranya nanti bisa menjadi bahan perbaikan untuk saya di pembelajaran berikutnya. Oh iya, betul sekali Bu Erna. Jadi tahapan-tahapan belajar itu ya ada pendahuluan, terus kemudian kegiatan inti dan penutup itu. Saya tertarik dengan pernyataan Bu Erna di bagian penutup tadi yang kita merefleksi ya Bu Erna. Memang benar sekali dalam pembelajaran itu Bapak Ibu guru itu wajib sebenarnya untuk melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Refleksi bisa dilakukan di awal, di tengah maupun di akhir. Biasanya tapi kalau saya seperti dengan pendapat dengan jenengan itu biasanya di akhir, terus kemudian menanyakan kepada murid bagaimana, apakah kalian sudah paham tentang materi hari ini apa belum, terus kekurangan dari kita dalam mengajar ini apa, demi perbaikan kita mengajar di esoknya. Luar biasa sekali Bu Erna.
Oke Bu Erna, akhirnya kita di penghujung kegiatan kita di praobservasi ya. Tadi Bu Erna sudah menjelaskan panjang lebar tentang kesiapan mengajar besok waktu observasi di tanggal 13 Mei 2023. Pertanyaan saya yang terakhir Bu Erna, tujuan pembelajaran yang sebenarnya dari materi ini tuh apa dan apa yang Bu Erna harapkan dari anak-anak ini? Kalau sesuai dengan silabus yang diberikan dari pemerintah, tujuan dari kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan sesuai KD di 4.9 yaitu peserta didik mampu menyajikan data hasil praktikum frekuensi denyut jantung. Jadi harapan saya kegiatan ini tidak hanya semata-mata untuk kegiatan di sekolah pendidik. Harapan saya setelah melakukan kegiatan pembelajaran ini, anak-anak mampu secara sadar mendeteksi, mengetahui kesehatan denyut jantung mereka sendiri-sendiri. Jadi pelajaran IPA itu tidak semata-mata hanya pengetahuan di sekolah, tapi juga untuk mengenali diri mereka sendiri, terutamanya denyut jantungnya, kalau normal seperti apa, kalau sedang berkegiatan seperti apa, kalau ada gangguan seperti apa, intinya begitu. Jadi dengan kegiatan ini, skillnya anak-anak satu, mereka mampu menyajikan. Jadi menyajikan itu berarti mereka dituntut kreativitasnya. Kreativitas mereka untuk menyusun tabel pengamatan yang baik dan benar seperti apa. Kemudian kreativitas mereka melakukan pengamatan bagaimana, terus kreativitas mereka berkomunikasi dengan temannya bagaimana, kemudian kreativitas mereka untuk berkolaborasi atau berkelompok dengan temannya seperti apa. Banyak sekali kreativitas yang saya harapkan tergali dari kegiatan ini. Gitu ya, jadi banyak sekali tujuan dan harapan dari Bu Erna dari pembelajaran besok ya. Intinya saya ambil kesimpulan bahwa Bu Erna itu mengharapkan setelah pembelajaran ini para siswa itu mampu mengenali dirinya melalui misal contoh tadi mereka secara sadar mengetahui frekuensi detak jantungnya. Mungkin jantungnya itu di sini apa di sini ya? Saya di sini ya. Jantungnya di sini ya. Denyut nadinya di sini. Jadi kayak misalnya saya sebagai muridnya Bu Erna nanti silakan anak mempraktikkan hitung detak nadinya berapa. Berarti ini pengetahuan yang luar biasa sekali yang bisa dipraktekkan sendiri. Ya, anak-anak paling tidak mampu memahami diri sendiri. Betul sekali. Jadi nanti di umumnya nanti mungkin di jangka panjangnya kalau mereka keluar dari sekolah ini di pembelajaran IPA yang sudah pernah berikan itu nanti di akhirnya nanti di outputnya mungkin mereka bisa mengajari ataupun di masyarakat mungkin ketika terjadi musibah atau terjadi apa ada temannya yang pingsan atau mereka bisa membantu menghitung detak denyut nadi atau denyut jantungnya seperti itu ya Bu Erna. Luar biasa sekali Bu Erna. Bu Erna yang Ibu harapkan juga pada para siswa ya. Jadi setidaknya itu yang pertama itu anak bisa mengenali kesehatan mereka sendiri melalui tadi ya Bu Erna denyut jantung dan denyut nadinya. Terus di jangka panjangnya mungkin bisa memberikan pertolongan kepada mungkin saudara atau tante yang kena serangan jantung, terus kemudian dibantu dengan memberikan untuk mengecek denyut jantungnya seperti itu ya Bu Erna ya. Berarti pembelajaran IPA seperti ini yang Ibu Erna kelola ini sangat luar biasa sekali, efek jangka pendek dan jangka panjangnya untuk siswa sangat luar biasa sekali. Baiklah Bu Erna, kegiatan praobservasi kita sudah bercakap-cakap sebelum besok kita melakukan observasi kelas, sangat luar biasa sekali dan saya yakin Bu Erna benar-benar sudah siap besok pagi ya. Tunjukkan karya Bu Erna kepada anak-anak bahwa ingat bahwa pembelajaran itu harus berpihak pada murid seperti apa yang Ibu Erna sampaikan tadi. Oke, demikian tadi kegiatan praobservasi saya dengan rekan saya Ibu Dwi Ernawati selaku guru IPA di SMP Negeri 1 Batangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik anak-anak, untuk memulai pelajaran pagi ini, mari awali dengan berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita kerjakan pagi hari ini mendapat berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua tolong disiapkan. Doa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kita mulai pelajaran, saya absen dulu ya. Ya. Ada? Oke. Indah. Indah. Satria. Ainun. Aira. Yesi. Ibi. Andi. Silakan mulai. Identifikasi dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua, pagi hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin. Sistem peredaran darah. Sudah belajar tentang darah, karakteristik darah. Ada berapa kemarin macam darah? Apa ada? Sel darah merah. Ada darah putih. Kuning darah. Oke. Terus golongan darah ada berapa kemarin? 3. Yaitu A, B, AB, O. Jadi golongan darahnya ada berapa? Sudah darahnya kita sudah bahas, kemudian pengangkut darahnya. Organ apa yang berfungsi memompa darah? Jantung. Oke, jantung. Siapa perantaranya? Ada apa? Perantara darah diedarkan jantung boleh melalui pembuluh darah. Pembuluh darah. Ada berapa macam pembuluh darah? 1. Arteri itu menuju atau meninggalkan jantung? Banyaknya denyut jantung makin mana lagi? Apa yang terjadi dengan denyut jantung kamu ketika kamu meriang? Saya kalau meriang ya pokoknya saya PT tidur kayak sampai nanti meriang saya hilang itu karena menangani dengan proliferasi. Dari mana? Dari apa bacaan yang menjelaskan kita. 2 kelompok yang lain saya minta, saya suruhkan kalian sini dari HP. Karena nanti kalau saya tayangkan di sini akan membantu kelompok yang lain. Itu ya. Ini menggunakan video yang saya tayangkan untuk menggunakan yang lokal yang ada dalam membaca ini. Kemudian kelompok yang lain saya harapkan kalian mengerjakan soal-soal yang ada dalam KPD dengan cara melakukan bentuk ikuti setiap hal yang ada dalam KPD dan catat hasilnya. Ada pertanyaan? Silakan berdiri atau berdekat sesuai panggilan namanya. Nia, Adinda, Ainur dan Aira satu kelompok. Silakan. Yang saya panggil langsung berdiri membuat satu kelompok, oke? Irham, Satria, Muhibi dan Faris. Jadi satu kelompok. Silakan bergerak. Berdiri, oke? Berdiri.
Beberapa faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung diantaranya adalah jenis kelamin dan aktivitas tubuh. Dan beberapa hal berikut: 1. Kegiatan atau aktivitas tubuh. Orang yang melakukan aktivitas memerlukan lebih banyak sumber energi berupa glukosa dan oksigen. Baik anak-anak, diskusikan sudah selesai. Sekarang waktunya mempresentasikan hasil diskusi. Lalu kita menganalisis jawaban per kelompok. Ya, kelompok pokoknya kelompok benar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Nama saya Dian Jaya. Kami akan membacakan hasil teman saya melakukan praktek bahwa Kami adalah berbeda karena aktivitas jalan santai lebih ringan dibanding hari-hari. Denyut jantung lebih rendah dibanding denyut jantung satria karena berbeda jenis kelamin. Jantung perempuan lebih dan jantung lebih kecil dibanding jantung laki-laki. Sama semua kelompok maju, kita analisis betul tidaknya jawaban kalian ya. Yang pertama, soalnya terbaca hasil percobaan jelaskan pengaruh fisik terhadap frekuensi denyut nadi. Jadi jawabannya apa? Semakin banyak aktivitas, maka denyut jantungnya semakin meningkat. Semakin rendah aktivitas, maka denyut jantungnya semakin menurun. Betul. Nomor 2, setelah berapa lama denyut nadi mendekati normal sama dengan denyut nadi pada waktu istirahat? Setelah jalan santai. Tadi kelompok Dinar menjawab bahwa setelah menit ke-2. Kemudian pada lari di tempat setelah menit ke-3. Kenapa berbeda? Yang pertama tadi jalan santai, yang kedua lari di tempat. Lebih berapa aktivitas jalan santai dengan lari di tempat? Lari di tempat. Karena aktivitasnya lebih berat, maka lari di tempat butuh waktu yang lebih lama untuk frekuensi denyut jantung mendekati normal. Karena itu kalau jalan santai dia akan kalau lari lari di tempat dia butuh pada menit ke-3. Oke, betul jawaban kalian semua benar. Ya, aktifan. Saya mengamati ya, berdasarkan aktifan, cara kalian bekerja sama, cara kalian memecahkan masalah. Wena mendapat satu kelompok yang menurut saya paling bagus kerjasamanya, paling bagus cara menyelesaikan soalnya, paling bagus cara diskusinya. Baik, anggota kelompok yang paling bagus akan mendapatkan reward. Hadiahnya apa? Silakan kepada kelompok 5 maju. Ini hadiahnya saya berikan. Kasih aplaus untuk kelompok 5. Kelompok 5 maju silakan. Apa yang dapat kita tarik dari pembelajaran hari ini? Aksi tujuan pembelajaran 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi denyut jantung apa? 1. Usia. 2.
belum banyak pahami. Ada nggak yang belum dipahami boleh bertanya. Enggak aja. Ada? Enggak. Oh. Satu lagi, bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Silakan ekspresikan emosi kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Silakan. Tepuk tangan. Pertemuan hari ini adalah pertemuan terakhir untuk materi peredaran data. Jadi minggu depan kita adakan ulangan. Ya. Silakan belajar untuk materi sistem peredaran data. Minggu depan kita ulangan sesuai catatan hari Senin. Kemudian pembelajaran ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anik Kusumawati, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kali ini kami bertiga akan melakukan kegiatan pasca observasi bersama rekan saya Ibu Dwi Ernawati SPD dan pengajar praktik saya Ibu Indraswari MPD. Berikut adalah kegiatan pasca observasi. Selamat pagi Ibu Dwi Ernawati. Selamat pagi Bu Ani. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Bu Ani apa kabar pagi ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bu Indras? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Terima kasih. Pagi hari ini kita berdua mohon izin Bu Indras akan melakukan kegiatan pasca observasi. Silakan. Bu Erna, pada tanggal 13 Mei 2023 kemarin kita sudah melakukan observasi kelas ya Bu Erna, ditambah dengan supervisi akademik. Bagaimana kesannya Bu Erna ketika melakukan pembelajaran pada hari itu? Awalnya saya ingin memulai pembelajaran itu agak deg-degan Bu Ani, karena ini pembelajaran diferensiasi yang memerlukan banyak kegiatan dalam kelas itu, tapi setelah pelaksanaan dan ternyata berjalan dengan lancar, saya di akhir kok alhamdulillah senang sekali. Ternyata saya pun mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Luar biasa sekali Bu. Iya. Jadi Bu Erna merasa senang sekali ya. Saya senang, siswa pun terlihat senang, enjoy menikmati kegiatan pembelajaran, dan di akhir kegiatan evaluasi yang sudah dilakukan ternyata membawa nilai yang bagus untuk anak-anak. Luar biasa sekali. Berarti Bu Erna itu pembelajaran diferensiasinya terdeteksi sudah berhasil begitu ya Bu Erna? Harapannya begitu, dan ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Dari proses pembelajaran yang sudah sesuai yang direncanakan tadi, apakah Bu Erna bisa menyimpulkan letaknya di mana Bu Erna bisa menganggap bahwa proses pembelajaran tersebut berhasil bagi Bu Erna? Oke, yang pertama dari proses ya, saya mengamati dulu dari proses. Saya melihat semua siswa saya itu terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Mereka yang gaya belajarnya kinestetik juga aktif mengikuti percobaan, mereka yang gaya belajarnya visual juga aktif melakukan diskusi dalam kelompok, mereka yang gaya belajarnya audio visual pun aktif melihat tayangan yang ada. Kemudian saya lihat kok tidak ada anak yang tidak aktif atau menyendiri atau hanya diam saja. Semua anak saya lihat terlihat aktif di luar itu. Yang pertama saya nilai dari proses. Kemudian dari hasil asesmennya, kemudian ternyata kok nilainya juga bagus. Berarti kan saya menyimpulkan bahwa kegiatan ini mereka kok enjoy menikmati, dan saya simpulkan kegiatan ini berhasil. Alhamdulillah, luar biasa sekali hasil itu ya. Iya, alhamdulillah sekali ya Bu Erna ya. Memang luar biasa sekali Bu Erna ketika saya melihat
pembelajaran di kelas kemarin itu memang yang disampaikan Bu Erna, mereka itu sangat aktif dari yang visual, yang kinestetik, yang audito, seperti yang Ibu ini materi-materi yang Ibu sampaikan, terus medianya itu sangat membantu mereka ya Bu Erna. Luar biasa sekali Bu Erna, aktif sekali ya. Oke, dari perkiraan Ibu mengenai ketercapaian kompetensi siswa tadi, nilai-nilai itu jenengan analisis terus akan dibawa kemana? Nilainya, menurut saya itu kan pembelajarannya tidak hanya sekedar nilai buat ini. Iya. Nilai apalah, katanya hanya angka. Iya. Dari kegiatan ini kemarin kan kegiatan pembelajarannya materinya masuk sistem peredaran negara. Selain mendapatkan nilai, saya harapkan kegiatan pembelajaran ini, khususnya kegiatan sistem peredaran darah ini, langkah selanjutnya bisa menyadarkan anak tentang kesehatan sistem peredaran darah. Selain hanya mencapai nilai mereka bisa mengenali diri mereka sendiri tentang ini loh, sistem peredaran darah tubuh saya, begini loh cara menjaganya, atau begini loh cara mencegah penyakit yang berhubungan dengan sistem peredaran darah, atau paling tidak begini loh, mereka bisa memberikan edukasi yang sederhana kepada anggota keluarga, kepada adik-adik, kepada tetangga mungkin itu tentang kesadaran menjaga kesehatan tubuh. Jadi tidak hanya sekedar angka itu tadi ya. Betul sekali Bu Erna, saya sependapat dengan Bu Erna, luar biasa sekali bahwa dalam suatu kelas itu kita sebagai guru itu tidak hanya menuntut nilai dari apa yang sudah kita sampaikan, tidak semuanya harus nilai maksimal 100 sesuai KKM semuanya, tapi di jangka panjangnya bahwa pembelajaran yang kita berikan itu bisa memberikan dampak positif di luarnya. Mungkin itu tadi seperti disampaikan Bu Erna, bisa mengajari keluarganya bagaimana cara menjaga kesehatan dirinya, tetangganya dan sebagainya. Itu prinsip yang sangat luar biasa sekali Bu Erna. Iya, dan itu bukan ada lagi. Kalau di kegiatan pembelajaran mereka, saya harapkan dari kegiatan pembelajaran itu anak menjadi anak yang terbuka, mudah berdiskusi dengan siapapun, bisa menerima informasi dari siapapun, dan tetap bisa mengambil atau memfilter informasi yang baik yang mereka bisa gunakan dan meninggalkan yang tidak baik untuk mereka. Memudahkan mereka saling sosialisasi, bisa menghargai pendapat, kemudian pokoknya saling menghormati antar sesama pun itu saya harapkan dari kegiatan pembelajaran itu. Oke, jadi itu dari karakter siswa yang terbentuk melalui dari diskusi itu akhirnya mereka bisa sosialisasi, terus kemudian bisa mengerjakan bersama-sama apa yang harus dikerjakan jadi menjadi ringan. Itu contohnya ya Bu Erna ya, luar biasa sekali ya. Ngomong-ngomong, kesulitan dari siswa dari pembelajaran kemarin ada nggak ya? Tentu ada. Yang menjadi kendala mungkin bagi saya itu, kelas saya itu kelas besar banget, jumlah siswanya 32 siswa. Untuk mengendalikan diskusi di kelas besar itu tidak mudah. Menurut saya menurut saya dengan diskusi di kelas besar, kemudian dengan anak yang bermacam-macam karakter itu, dengan pembelajaran yang kegiatan yang berbeda-beda pula, jadi saya butuh ekstra tenaga untuk lari ke sana. Saya harus mengajarkan diri saya bisa untuk mengajarkan itu. Kemudian saat kegiatan diskusi satu, kemudian kedua saat kegiatan tampil di depan itu presentasi kegiatan presentasi untuk menyampaikan hasil diskusi mereka, saya melihat memang anak-anak kami itu kurang pede menyampaikan hasil diskusinya. Mungkin karena satu, memang saya sendiri khususnya atau sekolah pada umumnya belum membiasakan pembelajarannya, meminta anak untuk tampil presentasi. Jadi mereka mungkin agak malu-malu bagaimana untuk menyampaikan hasil diskusi mereka. Oke, dari kesulitan Bu Erna yang saya tangkap tadi salah satunya
menumbuhkan rasa percaya diri anak untuk tampil di depan untuk berpresentasi. Nah, dari hal ini Bu Erna, kira-kira untuk kedepannya agar anak itu bisa tampil lebih percaya diri, lebih berani dan tanggung jawab. Kira-kira yang akan Ibu Erna lakukan untuk menumbuhkan itu apa ya? Jadi saya terpikir begini, berarti kalau menilik dari diri saya sendiri ya mungkin ya saya akan pede menyampaikan sesuatu kalau sesuatu yang saya sampaikan itu benar. Jadi saya akan melatih anak untuk lebih banyak tampil. Yang pertama karena nanti kan katanya jam terbang itu bisa menumbuhkan, katanya kalau penyanyi begitu, kalau semakin banyak jam terbangnya semakin bagus. Nah mungkin itu juga berlaku untuk anak-anak. Jadi kalau mereka lebih sering tampil, saya harapkan rasa percaya diri anak itu lebih besar dan lebih tumbuh begitu. Kemudian juga satu, dalam diskusi pun saya arahkan semoga apa yang mereka tuliskan dalam kegiatan itu mereka kuasai. Jadi saat mereka menguasai materi, mereka akan tampil atau pede untuk menyampaikan apa yang sudah mereka dapat. Oke, luar biasa sekali. Itu kelihatannya tips jitu Bu Erna. Jadi jam terbang itu perlu ditingkatkan lagi. Kalau anak sering maju ke depan, sering bereksplorasi lah, sering berargumen, sering berpendapat, itu nanti secara naluri akan muncul sendiri kepercayaan dirinya. Betul sekali. Iya, luar biasa sekali. Luar biasa sekali ya Bu Erna ya. Di pembelajaran yang kemarin itu, menurut Bu Erna, ada tidak kesulitan dalam mengatasi siswa-siswa itu? Tentu ada Bu Ani, kelas saya kan kelas besar, ada 32 siswa di sana dengan karakter yang berbeda-beda. Saya menemukan masalah yang pertama, saya itu kewalahan mengelola diskusi kelas besar. Yang kedua, saya menemukan masalah bahwa anak itu kurang percaya diri ketika mereka menyampaikan hasil diskusi di depan kelas. Oh begitu. Jadi kesulitan Bu Erna tadi yang pertama itu mengelola diskusi ya Bu Erna, karena kelasnya jumlahnya besar. Terus yang kedua itu menumbuhkan rasa percaya diri anak ketika mau maju presentasi. Nah, kira-kira Bu Erna apa yang ingin dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut? Iya, untuk mengatasi kegiatan diskusi di kelas yang besar itu, yang ingin saya lakukan adalah satu, mungkin di awal kegiatan diskusi itu tata caranya harus saya sampaikan dengan jelas. Jadi kegiatan persepsinya sudah jelas, kegiatan sebelum diskusi saya harus tekankan benar-benar ke anak. Jadi nanti ketika mereka sudah tahu jalan kegiatan pembelajaran seperti ini, saya harapkan kegiatan diskusinya itu berjalan sesuai waktu, kadang itu begitu. Anak keasikan diskusi, terus kegiatan pembelajarannya waktunya molor. Iya. Ya. Yang kedua, yang saya ingin terapkan ke anak untuk mengatasi rasa rendahnya percaya diri mereka ketika tampil adalah saya ingin menambahkan jam atau menambahkan jam ke anak untuk lebih sering mengutarakan pendapat, lebih sering maju ke depan untuk berdiskusi, berbicara ke depan bersama teman-teman. Itu harapannya dengan hal seperti itu bisa menumbuhkan karakter percaya diri anak secara alami. Oke, luar biasa sekali Bu Erna rencananya ya. Jadi untuk mengatasi masalah Bu Erna tadi dalam diskusi itu memanage waktunya. Jadi dari awal anak itu ditekankan bahwa diskusi ini waktunya seperti ini, jam segini harus sudah selesai biar tidak molor. Oke, itu bagus sekali ya Bu Erna. Terus yang kedua, untuk menumbuhkan rasa percaya diri tadi, menambahkan jam sering-sering anak untuk latihan presentasi, latihan berpendapat, seperti itu. Itu bagus sekali, luar biasa Bu Erna. Mungkin setelah Bu Erna cerita-cerita seperti ini, rasanya bagaimana? Saya ya lega Bu Ani. Terakhir ya, saya pokoknya lega sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran dan saya tahu di mana letak kekuatan saya dalam melaksanakan pembelajaran. Dan akhirnya tadi Bu Erna sendiri yang bisa menemukan solusi ya dari permasalahan Bu Erna ya tadi, luar biasa sekali. Jadi Bu Erna itu sebenarnya ada loh, tahu sebenarnya masalahnya dan cara mengatasinya itu sudah tahu Bu Erna ya. Oke, luar biasa. Kesimpulannya bagaimana Bu Erna?
Jadi yang dapat saya simpulkan dari kegiatan saya ngobrol dengan Bu Ani adalah satu, bahwa kesulitan belajar yang saya hadapi ketika kegiatan pembelajaran diferensiasi itu, kegiatan pembelajaran saya dapat atasi dengan satu, ketika pembelajaran diskusi, saya harus yang pertama saya lakukan adalah menekankan tata cara diskusi ke anak. Dengan begitu nanti mereka tahu, oh ini waktunya berdiskusi, oh ini waktunya melakukan praktikum, oh ini adalah waktu untuk mempresentasikan hasil diskusi, dan oh ini adalah waktu untuk analisis kegiatan diskusi. Jadi ketika mereka di awal sebelum melakukan diskusi tahu waktu-waktunya, saya harapkan anak-anak itu patuh pada waktunya dan kegiatan diskusi tidak memakan waktu yang banyak, sehingga kegiatan pembelajaran berlangsung tepat sesuai waktu. Yang kedua, solusi untuk anak yang memang percaya dirinya kurang itu ya, nanti di kegiatan pembelajaran saya akan melakukan lebih banyak kegiatan yang mampu menumbuhkan rasa percaya diri anak, melatih mereka untuk lebih banyak tampil di depan, melatih mereka untuk mau berpendapat tentang satu hal. Iya, luar biasa sekali. Nah, kapan kira-kira ini akan Ibu terapkan di pembelajaran anak? Iya. Mungkin akan saya terapkan di tahun pembelajaran baru, Bu Ani, tahun pembelajaran 2023-2024. Karena apa? Ini kan kegiatan pembelajaran di tahun 2002 dan 2023 kan sudah memasuki masa akhir. Jadi bukan mungkin lagi dengan penuh keyakinan, karena sesuatu kan akan terlaksana kalau sudah ada komitmen. Kalau saya masih bilang mungkin, berarti saya belum ada komitmen. Jadi akan saya laksanakan di tahun ajaran baru tahun depan. Oke, luar biasa sekali. Selamat berkarya, Bu. Dan mohon bantuannya Bu Ani, mungkin kalau satu waktu saya butuh bantuan. Siap. Nah, nanti kalau misalnya suatu waktu kalau Bu Erna mau mengadakan pembelajaran, kita lakukan seperti ini dulu, praobservasi, terus kemudian seperti pasca juga boleh dilakukan seperti ini. Luar biasa sekali Bu Erna. Saya yakin Bu Erna itu orangnya mampu dalam menjalankan pembelajaran yang berpihak pada murid pada umumnya. Itu ya Bu Erna. Terima kasih. Sekali lagi perasaannya bagaimana? Lega. Alhamdulillah. Demikian tadi percakapan pasca observasi dengan rekan sejawat Ibu Dwi Ernawati SPD dan didampingi oleh Ibu pengajar praktik saya Ibu Indraswari MPD. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.